investasi, baik dalam bentuk bunga, dividen, maupun penjualan kembali investasi. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menguasai perusahaan lain untuk tujuan strategi bisnis. Ya, jadi yang pertama ini dia mengharapkan bunga dan dividen maupun dari jual beli ya transaksi trading saham. Dan yang kedua, dia punya tujuan supaya punya ini ya terkait strategi bisnis. Biasanya ini terkait dia punya kepemilikan yang punya suara ya, punya suara atau dia bisa berpengaruh ya, punya pengaruh di perusahaan tersebut. Ya, maka ini bisa kita sebut yang pertama ini untuk tujuan jangka pendek ya, karena dengan mudah dijual beli dan mengharapkan bunga dan dividen yang nggak seberapa gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kita bisa kelompokkan ke jangka panjang. Ya, tujuan jangka panjang. Karena dia untuk bisa punya suara, untuk bisa punya pengaruh di perusahaan tersebut, berarti kan ada minimal berapa harus menanamkan modalnya di investinya. Ya, jadi itu yang membedakan nih jangka pendek atau tadi lancar ya. Ini untuk tujuan jangka panjang. Jadi tadi benar, selain dari waktu, ini mudah untuk dijual beli, likuiditasnya lebih mudah dicairkan gitu ya, jadi kas. Dan yang kedua ini dari segi nominalnya lebih banyak sehingga dia punya pengaruh di perusahaan yang ditanamkan modalnya. Kemudian tujuan investasi lain dilakukan karena adanya kelebihan kas. Bisa dalam bentuk debt or equity, ya, obligasi atau saham. Kemudian investasi sementara bisa bersifat trading maupun available for sale. Ya, jadi ini tadi investasi jangka pendek atau lancar tadi, aset lancar ya. Digolongkan ke aset lancar. Bisa dua tujuannya ya, bersifat trading atau dia available for sale ya. Ini istilah yang dipakai di PSAK ya, available for sale atau apa bahasa Indonesianya? Ada untuk dijual ya. Yang pertama, bersifat trading jika dilakukan jual beli mengikuti fluktuasi harga sekuritas. Jadi ini tujuannya untuk mengambil keuntungan dari selisih harga. Jadi memang ada tujuan untuk mengambil untung dari selisih harga. Yang kedua, bersifat available for sale jika penjualan hanya dilakukan pada saat perusahaan membutuhkan kembali kas. Ya. Jadi yang ini terkait yang ini nih, tadi ada kelebihan kas nih daripada uangnya dalam bentuk fisik ya atau disimpan di bank yang mana bunganya kecil, mending ditaruh aja nih di obligasi atau di pasar uang yang returnnya lebih besar. Ya, jadi untuk yang kedua ini sifatnya dia untuk menjaga nilai kas agar tidak tergerus inflasi. Nah, kemudian yang selanjutnya investasi jangka panjang, yaitu investasi untuk tujuan strategis jangka panjang atau punya suara atau pengaruh ya di perusahaan tersebut. Ya, jadi klasifikasinya ada dua, investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek dibagi dua lagi, ada yang sifatnya trading, ada yang sifatnya available for sale. Kalau nggak salah ini nanti pencatatannya juga ada perbedaan gitu ya, pencatatan akuntansinya nanti silakan dicek lagi di AKM ya, materi AKM. Ada sedikit perbedaan pencatatan ya yang bersifat trading sama available for sale. Kalau nggak salah pengakuan laba atau ruginya gitu ya, ada perbedaan. Kemudian transaksi investasi muncul karena yang pertama ada pembelian investasi,
Yang kedua ada penerimaan pendapatan investasi, ya, dividen untuk saham dan bunga atau kupon ya dari obligasi. Kemudian ada penjualan investasi dan penilaian investasi pada akhir tahun. Ya untuk saham-saham yang harganya fluktuatif, pasti di akhir tahun ada penyesuaian nilai wajarnya. Kemudian akun yang terkait, ini ya tadi ya udah ada investasi jangka pendek, trading, investasi jangka pendek available for sale, investasi jangka panjang obligasi, dan investasi jangka panjang saham. Nah, saham ini nanti dia pencatatannya akan berbeda ya ketika kepemilikannya kurang dari 20%, kemudiannya kepemilikannya di antara 20 sampai 50%, dia pakai metode ekuitas, di atas 50% dia pakai metode laporan konsolidasi. Kemudian muncul penyesuaian harga pasar untuk saham yang berfluktuasi ya harganya ya. Dan yang terakhir laba atau rugi investasi yang belum direalisasi. Kemudian berarti bisa kita simpulkan ya, pengklasifikasian ini cukup urgent ya, cukup penting pada siklus investasi karena tadi ini ternyata banyak banget sama-sama investasi saham, tapi ternyata dia bisa ada 5 pilihan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan klasifikasi, itu masuk yang mana gitu. Jadi pengklasifikasian ini cukup menjadi riskan gitu ya, cukup hal yang diperhatikan. Ya, kesalahan klasifikasi transaksi. Kemudian kesalahan pengukuran cost investasi, ya harga perolehan. Kemudian penilaian investasi pada akhir tahun, pencatatan penjualan obligasi, kesalahan pencatatan pendapatan atas investasi sesuai dengan klasifikasi investasi. Ya, jadi ini ada beberapa potensi salah saji yang mana harus menjadi concernnya auditor juga, berarti fokusnya ke klasifikasi, kemudian pengukurannya, kemudian penilaian investasi pada akhir tahun, nilainya udah sesuai atau belum, kemudian pencatatan obligasi. Oke, selanjutnya pengujiannya masuk ke pengujiannya ada pengujian substantif. Ya, secara umum bukan hanya pada siklus investasi, ada beberapa tahap ya. Yang pertama ada prosedur pendahuluan, yang kedua prosedur analitis, yang ketiga ada prosedur pengujian transaksi, kemudian ada prosedur pengujian saldo akun, prosedur pengujian estimasi akuntansi, dan prosedur review penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, prosedur pendahuluan itu dia nggak jauh-jauh dari ini ya, memahami industri dan bisnis klien. Jadi tahu tren investasi itu gimana, industri, kemudian praktik industri tentang aktivitas investasi dan pengaruhnya terhadap laba, dan memahami kebijakan investasi pada perusahaan. Kemudian auditor bisa ini juga yang memahami intensitas transaksi investasi pada perusahaan. Jadi ini kita bisa lihat track record-nya tahun lalu gimana sih. Ada perusahaan ya karena dia fokusnya memang pada operasionalnya, maka dia pada instrumen keuangan ini misalnya tujuannya cuman ya udah agar menjaga nilai kasnya aja nggak turun tergerus inflasi. Maka biasanya intensitas transaksinya cenderung kecil. Atau misalnya tadi tujuan jangka panjang supaya punya pengaruh di perusahaan tersebut. Maka dia nggak akan mungkin dengan mudahnya dengan kepemilikan saham yang besar mudah dijual belikan gitu kan. Tapi memang ada beberapa perusahaan lain juga dia memanfaatkan ini ya instrumen keuangan sebagai pendapatan lain-lainnya di luar operasional. Jadi intensitas transaksi investasinya terutama ya saya pernah audit di perusahaan padahal perusahaan konstruksi gitu ya dari Jepang. Dia PMA ya, penanaman modal asing. Transaksi derivatifnya banyak banget.
transaksi derivatifnya banyak banget tadi ya. Future forward, combinations, terus ada apa lagi? Dan lain-lain ya. Jadi transaksinya bukan cuma saham sama obligasi, tapi tadi yang turunan dari saham dan obligasi. Kemudian maka itu intensitas transaksinya pasti banyak banget ya. Dan berbeda cara pengujiannya ketika tadi ya volume transaksinya kecil dengan yang volume transaksinya besar. Kemudian memahami faktor-faktor yang mendorong intensitas transaksi investasi pada perusahaan. Ya ini tadi ya tujuannya digali lagi kenapa sih perusahaan itu tadi terutama membedakan dia trading atau available for sale. Kemudian yang kedua, meminta daftar investasi sekuritas dan dokumen-dokumen pendukungnya. Ya, jadi sebenarnya kalau daftar investasi sekuritas nih bisa dilihat di kalau yang kepemilikannya besar ya, bisa lihat di akta pendirian. Kemudian mencocokkan saldo awal akun investasi ke kertas kerja tahun sebelumnya. Mencocokkan data dalam daftar dengan data dalam buku bantu, buku besar, dan data lainnya yang relevan. Mereview seluruh transaksi investasi dan pendapatan investasi, dan melakukan identifikasi atas transaksi yang tidak lazim baik dari jumlah maupun sumber transaksi. Kemudian selanjutnya ada prosedur analitis, ditujukan untuk menguji kesesuaian angka pelaporan dengan angka pembanding. Biasanya kalau prosedur analitis tuh dia dua ya, bisa membandingkan atau menghitung rasio ya dan menghitung rasio ya. Kemarin beberapa siklus lainnya kita juga sudah membandingkan dan ada ya yang menghitung rasio kalau nggak salah yang piutang, kemudian membandingkan. Kalau membandingkan tuh simpelnya tinggal dibandingkan aja angka tahun ini ya, saldo investasi tahun ini dengan saldo investasi tahun sebelumnya. Ya ketika ada pergerakan naik atau turun, ya kalau investasi kan sebenarnya cenderung kalau memang dia fokus ke operasional, tadi volume transaksinya kecil. Jadi sebenarnya cenderung tidak banyak perubahan. Kemudian bisa juga menghitung rasio, nih rasio-rasio yang bisa dihitung ya, rasio investasi sementara dengan aset lancar. Jadi membandingkan berapa banyak sih si aset lancar ini, berapa banyak si investasi jangka pendek ini mempengaruhi aset lancar ya. Jadi dari aset lancar total 500 juta, si investasi jangka pendeknya tuh berapa banyak. Ya begitu juga dengan investasi jangka panjang. Ini untuk melihat berapa persen ya total asetnya tuh masuk ke investasi jangka panjang. Kemudian ini juga rasio pendapatan investasi dengan nilai investasi. Ya, ini untuk mengukur return-nya, apakah udah efektif atau belum. Kemudian bisa juga membandingkan rasio dengan rasio pembanding, misalnya rasio peranggaran, rasio tahun lalu, atau rasio rata-rata industri. Ya untuk prosedur analitis ini secara umum semua siklus melakukan membandingkan maupun menghitung rasio. Jadi ini teorinya berlaku untuk semua siklus. Kemudian ada prosedur pengujian transaksi, biasanya melakukan vouching atau tracing. Vouching itu dari jurnal ke dokumen, tracing itu kebalikannya dari dokumen ke jurnal. Untuk asersi kelengkapan, vouching itu untuk asersi keberadaan. Kemudian lakukan pengujian ketepatan periode pengakuan transaksi atau pisah batas transaksi untuk memastikan transaksinya itu sudah dicatat pada periode yang tepat. Kemudian lakukan pengujian terhadap ketepatan perhitungan pendapatan investasi. Dan yang keempat, melakukan pengujian atas ketepatan penerapan metode akuntansi terutama pada transaksi-transaksi yang memerlukan penerapan metode khusus, misalnya metode ekuitas. Ini nanti kita pastikan dulu dia pakainya metode apa, baru kita hitung kembali walaupun sudah dihitung ya oleh klien.
Kemudian yang selanjutnya ada prosedur pengujian akun ya. Kalau tadi pengujian transaksi berarti yang kita audit adalah transaksinya. Kemudian kalau yang ini adalah pengujian saldo akun. Ya, ini kita menguji saldo akunnya secara keseluruhan. Contoh pengujiannya apa? Contoh pengujiannya adalah konfirmasi. Contoh pengujian lainnya adalah pemeriksaan fisik. Ya, karena kita pengen tahu apakah saldo akhirnya ya, saldo akhir akun itu benar-benar segitu atau enggak ya. Prosedur ini ditujukan untuk mendapatkan bukti penguat atas saldo yang disajikan dalam laporan keuangan. Lakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti kepemilikan investasi, misalnya melalui pemeriksaan laporan portofolio investasi dari perusahaan sekuritas. Ya, jadi untuk akun investasi kita bisa melihat ke laporan portofolio yang diterbitkan oleh perusahaan sekuritas ya. Kemudian bisa juga kita lakukan konfirmasi terhadap sekuritas maupun perusahaan yang kita tanamkan modalnya ya. Kalau misalnya memang punyanya cukup banyak signifikan dan dia bukan perusahaan TBK, kita bisa langsung konfirmasi ke perusahaan yang bersangkutan. Apakah benar si perusahaan misalnya PT Sugus punya saham atau punya kepemilikan modal sebesar berapa 300 juta. Itu bisa kita lakukan prosedur konfirmasi. Kemudian yang ketiga, menentukan ketepatan klasifikasi investasi, misalnya jangka pendek atau jangka panjang. Ini yang tadi ya. Bisa cara taunya adalah bisa dilihat di kebijakan akuntansinya perusahaan bagian investasi. Ya, bagaimana prosedur atau tujuan dari investasinya mereka. Atau yang kedua bisa mendapatkan surat pernyataan manajemen tentang klasifikasi investasi atau bisa juga melalui wawancara ya, wawancara pihak manajemen. Kemudian pengujian estimasi akuntansi ya, yang disebut estimasi akuntansi ini kalau misalnya di aset tetap dia ada perhitungan beban depresiasi, itu kan sifatnya estimasi ya, atau semua yang pakai metode, yaitu disebutnya estimasi. Kemudian pengujiannya kalau di siklus investasi ada laba atau rugi transaksi investasi, kemudian pendapatan dividen, pendapatan bunga, amortisasi premi atau diskonto, pendapatan investasi pada metode ekuitas dan penilaian investasi pada akhir periode. Ya, jadi ini walaupun misalnya sudah dihitung oleh klien, kita harus menghitung kembali benar nggak nih hitungan klien. Makanya ada yang namanya auditor calculation. Ya, jadi auditor menghitung kembali perhitungan yang sudah atau estimasi tadi yang sudah dihitung oleh klien untuk memastikan sudah dihitung sesuai dengan PSAK dan perhitungannya benar. Ya, jadi kita menguji perhitungannya klien. Kemudian review penyajian dan pengungkapan ini yang cukup kritikal di akun investasi tadi adalah bagian klasifikasinya, apakah sudah digolongkan dengan benar atau belum. Kemudian nominalnya sudah sama atau belum. Dan yang terakhir checklist program audit. Ini ada yang biasanya di halaman paling pertama ya, di sheet paling pertama. Oke, itu sedikit teori. Kemudian kita lanjut ke Excel-nya. Silakan dibuka Excel-nya, indeks H, investasi. Ya, ini nggak lama, cuman gampang ya, sedikit, cuman ada 1. Ini nanti ada tambahan 2. Oke, pertama silakan dibaca modulnya mana ya modulnya bisa ya? Oke. Oke, sebelumnya kita coba.
Oke, silakan modulnya dibaca oleh siapa nih? Ainun, yang paling atas ya. Yang paling atas Ainun. Silakan modulnya dibaca yang program audit. Program audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa 1. Untuk membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan benar-benar ada dan merupakan milik perseroan. Yang kedua, untuk menentukan bahwa penilaian investasi telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Yang ketiga, investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, investasi telah dicatat dan diklasifikasikan dengan akurat. Oke, ini tadi ya tujuan auditnya ada 4 untuk siklus investasi. Yang pertama terkait tujuan existence and ownership. Ya, keberadaan dan kepemilikannya. Untuk memastikan bahwa saldo investasi yang tertera itu benar-benar ada dan benar-benar punyanya si PT Sugus. Ya, untuk yang program audit pertama ini biasanya auditor akan melakukan prosedur konfirmasi untuk mengetahui apakah benar-benar ada dan benar-benar miliknya si PT Sugus. Atau bisa juga ngelihat ke portofolio investasi yang diterbitkan oleh sekuritas ya. Jadi itu bisa sebagai bukti existence and ownership. Kemudian yang kedua terkait asersi atau tujuan audit valuation, bahwa penilaian investasi telah sesuai ya. Valuation atau penilaian ya, biasanya untuk yang nilainya, nilai sahamnya atau obligasinya ada fluktuatif ya, berubah-ubah. Jadi kita pastikan sudah disesuaikan pada akhir tahun itu sesuai tanggal atau nilai harga pasar pada tanggal 31 Desember. Kemudian investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure, ini pengungkapan ya, kalau misalnya ada. Kemudian yang keempat terkait akurasi dan classification. Ya, dari tadi kita ngulang-ngulang classification ini kita pastikan digolongkan atau diklasifikasikan sudah tepat, apakah dia jangka pendek, jangka panjang, kemudian yang jangka pendeknya apakah tadi dia masuknya ke trading atau available for sale, kemudian yang jangka panjang apakah dicatatnya sebagai metode cost atau metode tadi ya, metode biaya, metode equity dan atau metode konsolidasi. Ya, jadi pastikan sudah diklasifikasikan dengan tepat. Kemudian ini dicatat dengan akurat, perhitungannya benar, nggak ada yang salah. Oke, selanjutnya prosedur audit untuk pengujian kewajaran transaksi dan saldo. Silakan dibaca oleh Alifah. Iya, Bu. Prosedur audit untuk pengujian kewajaran transaksi dan saldo. Saudari Olivia memberikan rincian buku besar investasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Investasi berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 dan akta notaris Beni SH nomor 198 tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 5 Juni 2018, nomor buktinya BBK 0035-06, investasi saham PT PUH sebesar 100 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar. Jumlahnya 100 juta. Tanggal 7 Agustus 2018, nomor bukti BBK 0055-08, investasi saham PT Pigret sebesar 300 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar, jumlahnya Rp300 juta. Lalu tanggal 28 November 2018, nomor bukti BBK 0078-11, uang muka pembelian gedung jumlahnya Rp22.500.000. Atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadap
Pan Notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018, penyertaan saham di PT PUH dengan modal dasar 2.000 lembar, yaitu Rp1.000.000, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh 1 juta lembar dengan rincian sebagai berikut. Oke, cukup dulu Alisa, terima kasih. Ya, jadi ini di modulnya ya, berdasarkan hasil pengecekan, ya jadi sebenarnya ini udah melalui proses audit ya. Jadi auditor ngecek ke akta notaris. Ada. Jadi ini proses auditnya ya. Auditor ngecek ke akta notaris. Ya ada dua ya, akta notaris Paulus dan akta notaris Beni. Serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi. Jadi ini proses auditnya ya. Inspeksi dokumen. Auditor inspeksi dokumen berupa akta notaris dan bukti pengeluaran bank. Ya, jadi ini udah melalui prosedur audit ya sini ya. Auditor ngecek ke akta dan ngecek ke bukti pengeluaran bank. Ternyata didapatkan ada 3 transaksi investasi ini ya. Yang pertama ke PT PUH, yang kedua ke PT Piglet, dan yang ketiga ada uang muka pembelian gedung ya atau DP. Kemudian silakan dilanjutkan baca oleh Anissa. Dari sini Anissa, sedangkan modal ditempatkan. Anissa, ada Anissa? Anissa? Anissa Anggraini. Kemana Anissa? Nggak ada ya. Aulia, ada Aulia? Ada, Bu. Silakan dilanjutkan. Sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000 lembar dengan berikut. PT Untung dengan kepemilikan 20%, jumlah modalnya 200 juta. PT Bahagia 200 lembar dengan kepemilikan 20%, jumlah modalnya 200 juta. PT Sugus 300 lembar dengan kepemilikan 30%, jumlah modalnya 300 juta. PT Cinta jumlah sahamnya 300 lembar dengan kepemilikan 30%, jumlah modalnya 300 juta. Totalnya ada 1.000 lembar saham dengan kepemilikan 100% dan jumlah modalnya 1 miliar. Lanjut, Bu. Udah cukup dulu, kemudian dilanjutkan oleh Cahya. Cahya Kamila. Iya, Bu. Bacanya dari PT PUH itu ya, Bu? Dari sini, berdasarkan. Oh, ya. Berdasarkan laporan keuangan PT PUH dari PT Piglet yang sudah diaudit oleh kantor audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyetoran sahamnya yaitu penyertaan sahamnya yaitu PT PUH dengan laba sebesar 200 juta dan dividen 20 juta. Terus PT Piglet dengan laba 100 juta dan dividen 16 juta. Ini? Penerimaan dividen diperoleh pada tanggal 8 Januari 2019. Oke, kita kesini dulu ya. Atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Paulus, penyertaan, ya jadi kan tadi ada 2 akta notaris ya yang dicek ya. Si akta notaris Paulus sama akta notaris Beni. Jadi si Paulus itu dia kontraknya atau
isinya penyertaan modal PT Sugus di PT PUH. Berarti si Beni adalah penyertaan modalnya PT Sugus di PT Piglet. Ini dua-duanya di tahun 2018, maka dia baru muncul di tahun 2018. Dengan modal dasar 2000 lembar. Ini nggak sesuai ya, sebenarnya 2000 lembar. Padahal di sini cuman 100 lembar ya, di sini 100 lembar, di sini 2000 lembar. Maka ini kita koreksi ya, coba ya. Kita hapus dulu nih. Ini tuh 100. Kalau warna putih jadi enggak. Ini kita ganti modal dasarnya adalah 100 lembar sesuai dengan yang ada di sebelumnya ya. Kemudian setelah itu, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh 1000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Ya, kita lihat PT Sugus jumlah sahamnya 300, kepemilikannya 30% dan jumlah modalnya 300 juta. Ya, di sini sebenarnya juga nggak sama gitu ya, harusnya sama nih. Sebutnya PT PUH. PT PUH itu kan dia cuma 100 dan jumlahnya 100 juta. Sedangkan yang jumlahnya 300 lembar dengan totalnya 300 juta itu PT Piglet. Jadi ini kita taruh informasi untuk PT Piglet. Ya, silakan dikoreksi di bukunya ya. Jadi ini tabelnya tabel PT Piglet. Sedangkan tabel kepemilikan si PT PUH nggak disertakan ya, nggak dilampirkan di sini. Oke, berarti kita bisa buat informasi tambahan di sini ya untuk si PT PUH. Modal disetor penuh sebesar, kita pakai angka yang tadi aja, 2000 lembar. Oke. Oke, kemudian pada tanggal 8 Januari mereka membagikan dividennya sebesar ini dividen keseluruhan ya. PT PUH membagikan dividen sebesar 20 juta, PT Piglet membagikan dividen sebesar 16 juta dengan laba 200 juta dan 100 juta. Dividen baru diterima ya, kasnya diterima di 8 Januari. Sehingga di 31 Desember harusnya diakui dividen yang akan dibayarkan ya. Di sini disebutkan perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya. Jadi kalau kita balik lagi ke WP-nya, kita balik lagi ke WP-nya, indeks H. Ya, sini ya. Kita harus mencatat pengaruh ya, pengaruh penyertaan sahamnya. Ya, jadi di catatan pemeriksaan ini kita buat catatan ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, perusahaan belum mencatat pengaruh, ya ini kita pakai redaksi sesuai yang ada di buku, penyertaan sahamnya
yaitu yang pertama ada dari PT PUH dengan kepemilikan, berarti PT PUH kepemilikannya berapa persen ya? Ada yang bisa menghitungkan? Kita balik lagi ke modul. Berarti berapa kepemilikan saham PT PUH oleh PT Subus? Kalau dia punyanya 100 lembar, total modal di store penuhnya 2.000, berarti kepemilikan sahamnya berapa persen? Persentase dari kepemilikan sahamnya. bukan? Kepemilikannya 5%. Oke, kemudian untuk si PT Piglet, ya sini kita tulis 5%. PT Piglet berapa kepemilikannya? Dia punya 300 lembar dengan total modal di store penuhnya adalah 1.000 lembar. 30%. 30% ya. So. Oke, ada di sini juga ya, 30 ya. Terus kita balik lagi, bolak-balik nih. Ya, PT PUH dengan kepemilikan 5%. Membagikan dividen sebesar 20 juta. Yang dicatat sebagai berikut. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya nanti ini dibuat parenya ya, gimana ya. Kemudian yang kedua ada PT Piglet. PT Piglet dengan kepemilikan 30% membagikan dividen sebesar, berapa PT Piglet membagikan dividennya? 16 juta. 16 juta. Kemudian ya tambahkan satu informasi lagi, dan labanya sebesar 100 juta, Bu. Labanya 100 juta. Oke. Yang di PT PUH labanya berapa? 200 juta. Ya, kemudian ini nanti dibuat parenya. Oke. PT PUH dengan kepemilikan 5% membagikan dividen 20 juta dan terjadi laba 200 juta. Sedangkan PT Piglet dengan kepemilikan 30% membagikan dividen sebesar 16 juta dan laba 100 juta. Oke, sebelumnya kita review sedikit materi investasi ya di akuntansi keuangan menengah. Ada 3 ya, yang tadi ya, metode pencatatan investasi saham. Yang pertama, kalau kepemilikan kurang dari 20%. Yang kedua, kalau kepemilikan 20 sampai 50%. Dan yang ketiga,
kepemilikan di atas 50%. Ada yang tahu perbedaannya apa? Ya, ini tadi pakai metode cost atau biaya. Yang ini pakai metode equity. Dan yang ketiga pakai metode konsolidasi. Ada yang tahu perbedaan pencatatannya gimana? Apakah kan 20% bisa mengakui laba atau rugi dari investinya? Ya, jadi sedikit clue di sini, kepemilikan di bawah 20%, mau terjadi laba atau rugi dari investinya, tidak akan merubah nilai investasi. Sedangkan dengan metode equity dengan kepemilikan 20-50%, kalau terjadi laba atau rugi, akan merubah nilai investasi. Ya, kemudian dividen, dua-duanya catat dividen. Ya, jadi gini ya. Kalau kepemilikannya di bawah 20%, dia tidak merubah nilai investasi, artinya mau laba atau rugi, tidak perlu dicatat ya atas laba atau ruginya. Sedangkan dengan metode equity, kalau misalnya dia terjadi laba atau rugi, dia harus dicatat ya, yang mana akan merubah nilai dari investasi. Oke, saya kasih waktu 15 menit, silakan dibuat jurnal penyesuaiannya seperti apa. Nomor 1 dan nomor 2 ini. Waktunya 15 menit dari sekarang. Ya, dengan clue yang tadi.